Assalamualaikum. Kelas 4B. Kelas 4B. Kelas 4B, apa kabar? Siapkah kalian untuk belajar? Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Kelas 4B semuanya hebat. Ibu guru, bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah ajari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan bersama. Kami fokus, kami bisa, kami paham. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, kira-kira sudah pada sarapan belum nih? Sudah. Bersiap. Ya. Kata adik mulai. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke tempat apa? Oke. Nah, coba dilihat kiri, kanan, depan, belakang. Ada nggak kira-kira teman yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa kira-kira? Siapa? Oke, siapa lagi? Oh, Siti. Jadi hanya 2 orang yang nggak masuk ya? Kita doakan semoga teman kita yang tidak masuk hari ini lekas sembuh. Baik, selanjutnya Garuda Pancasila. Ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara,
maju, ayo maju, maju. Baik, satu lagi ya, profil pelajar Pancasila. Oke, mulai. Belajar Pancasila, Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. pada Tuhan Yang Esa dan Berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, baik, duduk kembali. Ini kayaknya masih pagi, udah lemes banget nih. Kira-kira kita tepuk semangat dulu ya, biar lebih semangat. Oke, tepuk semangat. Coba simak video yang pertama yang Ibu berikan. Ya, sebelumnya nih Ibu mau bertanya dulu. Siapa yang suka membaca? Oke, banyak. Siapa yang suka menonton video? Nah, siapa juga yang sukanya jalan-jalan nih belajarnya? Nanti kita akan mempraktekkan dan membaca materi yang ada. Nanti bantu Ibu ya. Hai teman-teman, hari ini Ivo, Tula, dan Bol tadi belajar tentang gaya dan gerak di sekolah. Mereka berkelompok untuk mengerjakan tugas yang dikasih oleh guru. Ayo kita lihat obrolan mereka. Bol, nanti sore kita main bola yuk. Sambil dikeluarkan ya alat tulisnya dan bukunya untuk mencatat hal-hal yang menurut kalian penting. Oh seru ya, aku kok nggak ngerti ya apa keseruannya. Cuma menggocek, mengoper, dan menendang bola. Dan tahu nggak sih, setiap kita menggocek, ngoper, dan menendang bola tersebut diberi sebuah gaya. Wah, ini kan seru. Tentang main gerak kan? Disimak ya. Dapat berpindah tempat adalah gaya. Tapi kan gaya nggak kelihatan. Gaya memang nggak kelihatan, tapi akibat dari gaya terhadap sebuah benda dapat kita dan masa seperti menendang. Jadi gaya itu apa sih? Gaya adalah segala macam bentuk. Nanti ditutup lagi pintunya. Gaya akan mempengaruhi benda, baik benda yang sedang bergerak maupun benda yang sedang diam. Gaya dapat menyebabkan benda diam jadi bergerak loh. Oh, contohnya seperti saat menendang bola, kami itu, atau seperti kuda menarik kan, kalau dia berlari kuda, jalannya pasti akan diam. Ya, untuk menggerakkan benda yang menjadi bergerak, kita membutuhkan gaya yang cukup. Karena jika gaya yang diberikan tidak cukup, maka benda tidak akan bergerak. Contohnya seperti lemari itu. Pasti akan bergerak kalau aku yang mendorongnya sendirian. Akan berbeda kalau lemari itu didorong oleh beberapa orang dewasa. Pasti akan bergerak. Kalau lemarinya didorong sama 4 orang, pasti lebih cepat daripada didorong oleh 2 orang saja ya. Itu kan artinya benda yang bergerak dapat bergerak lebih cepat jika diberikan gaya tambahan. Semakin besar gaya yang diberikan, Dia pasti bergerak ke bawah kan? Betul. Jenis gerak ini terjadi di semua bentuk benda kok. Benda bulat, benda kotak, atau benda lembaran akan jatuh ke bawah jika tidak ada yang menahannya. termasuk benda cair juga ya, yang akan mau bergerak menuju ke tempat yang lebih rendah. Pergerakan semua benda cair seperti gerak air disebut mengalir. Dah. Mengalir dari atas ke tinggi, mengalir ke tanah,
Dan saat kita mandi, air mengalir tentang langit yang biasanya lebih rendah. Balik pulang! Wah, gak berasa udah selesai dengan pelajarannya ya. Yuk, kita rangkum dulu apa yang sudah kita pelajari tadi sebelum pulang. Yang pertama, gaya itu dapat berupa tarikan atau dorongan. Lalu gaya dapat mempengaruhi gerak dan bentuk benda. Gaya mengakibatkan benda diam menjadi bergerak, benda bergerak menjadi diam, bergerak makin cepat, atau berubah arah. Lalu tentang gerak benda nih, berputar, mengelilingi, jatuh, mematung, dan mengalir merupakan jenis gerak benda. Asik! Aku jadi semakin paham nih tentang gaya dan gerak. Sampai ketemu nanti di lapangan bola ya teman-teman. Oke, sekarang ayo Aska, boleh bantu ibu sini? Tolong dibuka pintunya. Iya. Nah, anak-anak, kira-kira ketika si Aska membuka pintu, apa yang terjadi? Terbuka. Kira-kira terbuka itu dia mendorong atau menarik? Menarik. Jadi coba tolong ditutup kembali. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Tertutup. Menggunakan gaya apa? Auto. Terus jenis gayanya? Mendorong. Nah, silakan kembali ke tempat. Tepuk tangan untuk Aska. Baik. Nah, jadi apa sih gaya itu? Ada yang tahu? Apa pengertian gaya? Oke, gaya adalah interaksi benda dalam bentuk tarikan dan dorongan yang menyebabkan benda diam jadi bergerak. Tadi siapa yang suka membaca? Oke, Zaira dulu baca pengaruh gaya. Gaya ada beberapa macam, yaitu pertama, gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Contohnya, meja yang semula diam ketika didorong angin bergerak. Yang kedua, contoh yang kedua langsung. Bola yang semula. Bola yang semula diam ketika dipindah akan memberlinding atau bergerak. Ya, terima kasih Zaira. Jadi selanjutnya Ibu akan memberikan kalian LKPD. Nah, LKPD ini nanti kalian akan berdiskusi dengan kelompok yang sudah dibentuk. Ada kelompok apa? Halo anak-anak, jumpa lagi dengan kita. Mari kita belajar yaitu pengaruh gaya ada alat tulis dan akan kita Kompetensi dasar yang akan dicapai adalah menggunakan penuh gaya, Kedengeran nggak? Kedengeran kan? dan gerak serta pengaruhnya pada peristiwa di lingkungan sekitar. Dan anak-anak, kalau kemarin kalian sudah belajar tentang macam-macam gaya, hari ini kita akan belajar tentang pengaruh gaya. Ternyata gaya dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Pengaruh pertama, gaya dapat membuat manusia menjadi berbeda. Coba ulang harus tenang. Apa yang akan terjadi di bantuan tersebut? Mulai diam akan bergerak. Jadi, gaya dapat mempengaruhi keadaan diam menjadi bergerak. Nah, anak-anak berikut ini adalah contoh pengaruh gaya dapat dan budaya menjadi bergerak. Nah, ini adalah contohnya ya. Anak-anak
anak-anak menarik mobil, maka mobilnya diam akan bergerak. Ketika anak-anak dorong meja yang bergerak diam, karena anak-anak dorong akan menjadi bergerak. Ketika anak-anak bisa mulai diam akan menjadi bergerak. Berikutnya pengaruh kedua. Sepeda bergerak menjadi diam. Sepeda yang kamu kendarai akan melambat dan Nah, ini yang tadi nih contohnya. berarti saya dapat mencoba bergerak menjadi diam. Contohnya ketika ada ayam sedang anak berburu menghajar sehingga sepeda bisa berhenti. Begitu juga ketika seorang kiper menangkap bola kemudian berhenti karena dia bisa menggunakan gaya berikutnya pengaruh ketiga, gaya mengubah bentuk sepeda. Plastik yang dipastikan akan berubah bentuk seperti yang kita inginkan. Jika anak-anak ingin membuat sebuah ruangan, maka plastik yang akan dibuat misalnya akan menjadi dewan saja, dewan siang, atau yang lainnya. Kalau anak-anak membuat rumah, maka plastik akan berubah bentuk menjadi rumah. Ada saat terjadi tabrakan mobil, bentuk mesin bisa karena gaya yang diberikan melebihi kekuatan penggerak mobil. Ini berarti gaya dapat mengakibatkan bentuk benda berbentuk. Contoh yang lain misalnya seorang pengrajin gerabah. Dia membuat kunci atau membuat rumah dari tanah liat. Tanah liat yang berulang tersebut akhirnya menjadi bentuk waktu mereka. Dan berikutnya, ketika anak-anak memegang alen yang sudah kosong, tidak digunakan, anak memegang alen akan yang ketiga, contoh anak-anak bermain waktu menjadi atau bisa juga yang lainnya. Kemarin keempat adalah gaya mengubah arah gerak benda. Seorang anak mau berbola ke arah yang lain sehingga arah gerak bola berubah. Melempar bola tersebut sehingga bola bergerak. Ini berarti gaya dapat mengakibatkan arah gerak benda berubah. Contohnya, seperti yang terlihat pada gambar, seorang pemain bola yang membawa tali bola sudah siap gerak, kemudian dibawa ke pemain yang lain. Berikutnya, seseorang atau sekelompok orang yang bermain bola tangkis, maka pasukan akan dioper-oper arah geraknya sesuai arah. Kemudian yang ketiga, ketika orang supir mengendarai mobil, maka akan berubah arah ketika mobil berbelokkan ke mobilnya. Contoh yang keempat, ketika kaki, ketika berikan bola, maka bola kemudian berubah arah gerak bola akan arah gerak bola ya, anak-anak, itu tadi yang kita pelajari hari ini, yaitu pengaruh gaya terhadap benda. Ada pengaruh yang pertama, gaya dapat mempengaruhi benda. Terus bekerja sama. Kalau teman yang satu cuma bengong, nggak usah ada namanya di sini. Oke? Kelompok biru mana? Oke, ini tugasnya. Nanti dibaca. Sebelum, jangan ngerjain dulu. Nanti Ibu jelasin dulu ya. Yang pertama apa? Yang pertama langkah-langkahnya? Bola. Berarti kalian harus membuktikan menendang bola. Ayo, siapa yang mau praktek? Ayo silakan kelompok
depan sama-sama temennya. Di situ boleh. Terus nanti temennya tulis. Ayo. Iya, tendang. Yang pertama kan nendang bola, ya udah kamu tendang gitu. Temennya boleh. Nah, kamu sama siapa? Sama Ali. Di situ boleh tuh. Di situ. Jangan kencang-kencang, nanti mantulnya jauh. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Ayo, mana yang mau nulis? Ayo, dijawab. Dijawab. Ayo, kira-kira yang Bintang sama Bila lakukan apa? Sesuai gak sama soal yang pertama? Kira-kira apa yang terjadi? Sudah siap untuk presentasi ke depan? Sudah? Oke. Nah, sebelum kalian presentasi hasil diskusi kalian dengan kelompoknya, kita ice breaking dulu. Karena sepertinya perlu ice breaking. Ayo, boleh semuanya berdiri? Berdiri. Stand up please. Oke. Posisinya siap. Tangan di pinggang, ngek-ngok. Digulung-gulung sambil teriak, jadilah patung. Kayak tepuk tangan dulu buat kita semua. Bisa mulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Karena ya. Simak. Kasih mic-nya. Pegang. Kamu siapa? Aisyah. Asila. Oke. Mau ngapain nih kalian di depan? Berdirinya kita di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Mohon didengar ya teman-teman semua. Ya. Oke. Ayo, boleh. Siapa yang baca pertama? Ayo. 1. Letakkan bola plastik di lantai. Lalu berilah gaya dengan cara menendang ke arah temanmu. Apa yang terjadi? Jawabannya, bola akan berpindah tempat dan bergelinding. Setelah bola menggelinding ke arah temanmu, hentikan bola tersebut menggunakan kaki temanmu. Apa yang terjadi? Jawabannya, bola menjadi diam dan tidak bergerak. Nomor 2. Letakkanlah plastisinmu di atas meja, lalu matilah dengan baik. Bagaimana bentuknya? Coba tekan plastisin menggunakan tanganmu. Apa yang terjadi? Jawabannya, Lihat, udah bagus kotak. Bentuk plastisin kotak. Ketika ditekan akan berubah bentuknya. Nomor 3. Ambillah kertas yang pakai dan letakkan di atas mejamu. Kemudian remas kertas tersebut dengan kedua tanganmu. Apa yang terjadi? Jawabannya, kertas yang semula bersegi panjang ketika diremas akan menjadi seperti bola. Nomor 4. Jalanan di pegunungan pasti berbelok-belok. Apakah gerakan sepeda yang semula lurus dapat
berubah, bagaimana cara merubah arah sepeda, dan bagaimana cara merubah kecepatan gerak sepeda? Jawabannya ya, menggerakkan stang sepeda dengan gaya otot. Nomor 5. Setelah melakukan kegiatan-kegiatan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pengaruh gaya terhadap benda adalah jawabannya. 1. Gaya dapat mempengaruhi benda dia menjadi bergerak. 2. Gaya dapat gerak menjadi diam. 3. Gaya dapat mengubah bentuk benda. 4. Gaya dapat mengubah arah gerak benda. Sudah? Oke. Boleh ditutup? Terima kasih atas waktunya teman-teman. Kita ada santun nih, bilang satu ya. Cakep. Belum? Oh, belum. Ayo. Ayo, mulai. 1. Jalan-jalan sama Nanda. Lupa beli guten. Perhatian Nanda and see you next time. Tepuk tangan. Udah. Nah, kira-kira, ayo. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira ada yang ingin menanggapi nggak nih untuk kelompok 1? Kritik dan saran ya, Zaira. Oh, terlalu cepat. Oh, terlihat tidak kompak. Mau kemana? Oke, cepet-cepet. Mau pulang? Nanti untuk selanjutnya, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lama ya. Biar agak santai gitu. Karena kenapa? Pusing dengar ya kalau terlalu cepat. Oh gitu. Ya udah. Ada lagi yang ingin menambahkan? Kelompok ya? Mau ngomong? Mau nambahin nggak? Ada kritik dan saran? Nggak ada. Kelompok yang belakang? Nggak ada. Oke, silakan kembali ke tempat. Kasih tepuk tangan. Oke. Tepuk macam-macam gaya. Nah, jadi gaya adalah tarikan dan dorongan yang menyebabkan benda dia menjadi bergerak. Baik, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Oke, nah boleh dirapikan dulu nak buku-bukunya ke dalam tas. Lihat sih ya. Rajib Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa baca doa yang benar, baca doa yang benar. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Sadaqallahul azim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Arfa, kembali ke tempat.